di bab 12 ini dengan tema Allah memeliharaku. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang pertama menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Tetapi Tuhan tidak hanya menciptakannya, tetapi Tuhan Allah juga memelihara seluruh ciptaannya. Pemeliharaan Allah adalah tindakan kemurahan Allah yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh ciptaannya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar Allah memelihara dengan kedaulatannya. Allah berdaulat atas semua ciptaannya. Ia memelihara dengan cara memerintah seluruh alam semesta. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan sesuatu bagi dirinya. Akan tetapi, di atas manusia Allah berdaulat mengendalikan seluruh kehidupan. Contoh misalnya, hujan turun, matahari bersinar, angin bertiup, musim semi, musim gugur, dan seterusnya. Bahkan di Alkitab juga kita pernah melihat Tuhan Yesus berdaulat atas ciptaannya, atas segala iklim dan cuaca. Di Alkitab kita pernah tahu bahwa Tuhan pernah meredakan badai yang mengamuk hanya dengan perkataannya. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Karena Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Kemudian yang ketiga, bukti pemeliharaan Allah. Di Alkitab kita bisa melihat bukti pemeliharaan Allah. Pada waktu Raja Balak minta agar Bileam mengutuk Israel, Tuhan membuat lidahnya menjadi keluh sehingga ia hanya bisa mengucapkan berkat atas Israel. Allah melindungi umatnya dengan cara yang ajaib. Nah, ini adalah cerita tentang Nabi Bileam yang dipinta oleh Raja Balak, raja dari Moab, untuk mengutuk bangsa Israel. Mengapa? Karena Raja Balak takut kepada bangsa Israel. Jadi dia meminta Nabi Bileam untuk mengutuki bangsa Israel agar bangsa Moab bisa menang melawan bangsa Israel. Kemudian bukti pemeliharaan Allah selanjutnya tertulis di Alkitab. Kalian pasti tahu tentang cerita seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Yusuf. Kita tahu dia mengalami penderitaan. Yang pertama yang dialami dia adalah dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian pada akhirnya dia dijual kepada saudagar dari Mesir. Tapi kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf luar biasa. Sampai akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir setelah Fir'aun. Sekali lagi itu karena apa? Karena Allah memelihara Yusuf, memelihara umatnya. Selanjutnya cerita di Alkitab yang tertulis di kitab Ester 3. Ada seorang pembesar Persia dari kerajaan Persia yang bernama Haman. Haman ini adalah seorang pembesar yang diangkat oleh Raja Ahasiwerus. Haman ini memiliki kebencian yang sangat besar kepada bangsa Yahudi. Dia ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Dan dia sudah menyiapkan rencananya untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Dan salah satunya ia melakukan rencana untuk menggantung Mordekai. Nah, Mordekai ini adalah paman dari Ratu Esther. Namun Allah menetapkan hal yang berbeda. Melalui Mordekai dan Ratu Esther, Allah menyelamatkan bangsa pilihannya dari kejahatan Haman. Sebaliknya, Haman yang digantung pada tiang yang telah dia siapkan sendiri. Kalian bisa baca di kitab Ester pasalnya yang ketiga. Kemudian kita belajar bukti pemeliharaan Allah selanjutnya, yaitu dari tokoh Alkitab yang luar biasa yang kalian pasti tahu,
Ya, namanya adalah Daniel. Daniel ini menjadi salah satu orang kepercayaan raja di istana, yaitu Raja Darius. Yang pada waktu itu bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Nah, Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi yang tidak memiliki kesalahan, tetapi juga dibenci oleh pejabat tinggi lainnya. Mereka mencari cara agar Daniel mendapatkan hukuman dari raja, tetapi tidak menemukan alasan ataupun kesalahan yang tepat untuk menjatuhkan Daniel. Satu-satunya yang tidak dapat dipenuhi Daniel adalah ia tidak mau menyembah dewa ataupun raja, yaitu Raja Darius. Dan akhirnya mereka membuat peraturan agar semua rakyat menyembah kepada raja. Dan akhirnya Daniel dihukum karena dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan hukumannya yang dialaminya adalah masuk ke gua singa. Tetapi kita tahu di Alkitab dicatat bahwa Daniel tetap dipelihara Tuhan. Meskipun akhirnya dia mengalami hukuman masuk gua singa, tetapi Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu. Mengapa? Karena Allah mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga tidak memakannya. Itulah cara Allah memelihara Daniel dari rencana jahat manusia. Kalian bisa melihatnya, itu tertulis di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6.